Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Akbar, tentunya masih di channel Akbar Arai. Udah lama banget gue ngebikin video buat kalian, mungkin udah hampir setengah tahunan ya, udah 6 bulanan. Karena satu dan lain hal banyak banget yang bener-bener kayak bikin gue terguncang banget ya. Pokoknya banyak banget masalah yang gue hadapin, jadi itu membuat gue kayak menunda-nunda buat bikin konten gitu. Tapi insya Allah untuk kedepannya gue bakalan bikin lagi konten buat kalian ya guys ya. Nah buat kalian yang baru aja masuk di channel Akbar Arai, silahkan klik tombol subscribe dulu ya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau misalnya gue upload kalian jadi orang pertama yang menonton ya guys ya. Nah terus gue mau minta maaf juga dan gue mau ngucapin juga selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi juga mau lebaran, gue juga mau ngucapin minal aidin wal faizin buat semuanya ya. Mohon maaf kalau misalnya gue ada kesalahan ya guys ya. Gue bikin konten ini di bulan puasa itu mengingatkan gue tentang 2 tahun yang lalu ya, dimana video gue yang waktu itu adalah cara menemukan kumis, yaitu ada 3 part 1, part 2 dan part 3 nih di sini. Dan itu yang bikin kayak channel gue itu naik ya guys ya. Channel gue itu bisa mencapai 1000 subscriber dan 1000 jam tayang itu dari video-video itu ya. Dan gue mau ngucapin juga thanks buat kalian yang udah support channel YouTube Akbar Arai. Semoga kalian gak pernah bosan buat buat support terus ya. Nah mungkin untuk video kali ini gue nggak akan ngebahas tentang skincare ya, tapi gue bakalan ngasih informasi atau tips buat kalian-kalian di luar sana yang memang punya kendala di fisik kalian ya. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus gue kasih tahu ya, karena yang gue temukan di Indonesia itu standarisasi yang ada ya, yang menjadi tolak ukur tentang kecantikan atau kegantengan kita itu diukur dari fisik ya guys ya. Karena nggak sedikit di kita itu yang kalau misalnya apa-apa itu memang tentang fisik ya guys ya. Banyak orang yang memang tidak ganteng atau tidak cantik dan mereka mengeluhkan itu ketika ada satu hal yang lebih berpihak kepada orang-orang yang cantik atau ganteng gitu ya. Misal contohnya kita kita ambil fenomena endorse aja. Endorse itu banyak banget endorse kayak skincare atau baju ya atau apapun itu yang memang mereka ditujukan untuk orang-orang yang dari segi fisik bagusnya, entah itu dari tinggi badan atau memang dari warna kulit atau memang dari wajahnya gitu ya. Tapi memang tidak sedikit juga para endorsement itu yang memang mengendorse kreator-kreator yang memang lucu gitu. Cuman masalahnya di sini adalah untuk saat ini memang rata-rata orang yang ganteng atau cantik itu memang lebih memiliki nilai plus gitu ya, dalam tanda kutip ya guys ya, lebih memiliki nilai plus. Karena apa? Karena memang rata-rata barang yang di endorse oleh mereka itu lebih cepat laku, lebih cepat viral gitu ya. Menurut gue sih kayak gitu ya, karena gue juga udah riset juga sebelumnya, ternyata memang komentar-komentar di salah satu video ya atau di beberapa platform gitu, gue baca-baca memang kayak kecenderungan di orang Indonesia itu seperti itu ya guys ya. Di sini gue menempatkan bahwa gue itu di posisi netral ya guys ya. Jadi nggak salah juga ketika para endorsement mengendorse yang memang mereka yang lebih ganteng atau cantik ya, tapi tidak sedikit juga bagi mereka yang memang dalam tanda kutip fisiknya memang agak kurang, tidak menutup kemungkinan kok mereka masih bisa dapat endorse ya. Tetap balik lagi ke kalian gitu ya, entah memang talent tersebut dalam segi fisik kurang tapi dari umurnya kena gitu ya. Pokoknya berbagai aspek bisa aja kita dapetin ya sebagai orang Indonesia gitu ya. Tapi ini menurut pengalaman gua gitu ya, dari dulu kayak gua tuh selalu berpikir bahwa memang apapun bisa didapatkan ketika kita cantik atau ganteng gitu guys. Gua sempat berpikir seperti itu ya, ternyata nggak sama sekali ya guys ya. Ada beberapa bakat yang memang bisa kita tonjolin gitu selain itu, entah kita menghibur orang dengan cara lelucon kita atau memang dari segala hal itu bisa banget ya, itu masih bisa banget ya guys ya. Dan ini menurut pengalaman pribadi gue ya guys. Sebenarnya gue itu tidak setuju dengan kata-kata bahwa kalau misalnya pengen endorse itu harus cantik, harus ganteng. Tidak setuju ya. Tapi menurut pengalaman gue ya, ketika gue sekarang berada di posisi seperti ini ya, yang nggak buluk-buluk banget kayak dulu, ya 1 atau 2 endorse itu masuk ya guys ya. Mungkin ini deh sederhananya. Kita jangan menjadikan bahwa kegantengan atau kecantikan itu menjadi tolak ukur. Tapi ketika kita ganteng dan cantik itu menjadi nilai plus. Nah, sederhananya seperti itu ya. Kalaupun misalnya memang kita nggak ganteng atau nggak cantik, tapi kita bisa kayak
mengeluarkan kemampuan kita gitu dalam bentuk apapun gitu ya, yang memang bisa masyarakat banyak terima gitu ya. Karena gue juga ngelihat banyak kok orang-orang yang memang mereka nggak ganteng nggak cantik tapi mereka banyak banget endorse-nya gitu. Karena ya gue lihat-lihat juga konten mereka lucu gitu ya, atau enggak mereka memang punya bakat di selain mereka ganteng dan cantik. Dan gue juga gak sedikit menemukan mereka hanya punya fisik tapi mereka nol dalam bakat. Gue juga banyak banget yang lihat seperti itu. Jadi menurut gue kalau misalnya orang Indonesia memukul rata bahwa orang yang bakalan cepet dapat endorsement itu adalah orang-orang yang memang ganteng atau cantik, salah besar ya guys. Big no, itu salah besar ya. Mungkin ini videonya agak panjang ya, mungkin bisa sampai part 2 ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia tidak bisa menjadikan satu aspek saja menjadi tolak ukur bahwa kita akan sukses karena itu. Gak bisa guys. Mungkin kalau misalnya ada beberapa aspek yang bisa kita keluarkan itu menjadi nilai plus dari kita ya. Tapi ketika memang kita kalah oleh orang lain di satu bidang, mungkin kita bisa melakukan bidang lain yang memang orang lain belum tentu bisa di bidang yang kita lakuin gitu. Menurut gue sih itu ya guys ya. Jadi kita nggak bisa memukul rata bahwa orang Indonesia itu harus cantik ataupun ganteng ya. Karena fisik itu kita nggak bisa ngerubah ya guys. Kita nggak bisa ngerubah, tapi kita bisa memperbaiki. Sebenarnya gini, untuk fisik kita tuh nggak bisa minta kita pengen dilahirin seperti apa ya. Misal ya gue terlahir seperti ini, tapi tiba-tiba pas gue lihat ternyata di Indonesia itu yang yang memang trending itu yang harus yang ganteng atau yang cantik, tiba-tiba ya kalau kayak gitu gue pengen dilahirin jadi ganteng atau jadi kayak artis-artis, yang nggak bisa. Karena apa? Karena memang takdirnya harus seperti ini. Kadang kita juga harus kayak menerima takdir Tuhan gitu. Tapi Tuhan juga senang ketika kita sebagai umatnya itu mengurus diri ya, atau memperbaiki gitu guys ya. Jadi harus kalian tanda kutip bahwa fisik itu tidak bisa kita minta, tapi fisik itu bisa kita rawat ya guys ya. Seperti itu. Nah, makanya di sini gue mau kasih tips sama kalian gimana caranya agar kalian bisa merawat diri kalian ya. Oke, kita lanjut di part 2.